إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu ibadah yang sangat mulia di tempat yang mulia dan di bulan yang mulia. Kita hadir ke tempat ini dalam rangka untuk thalabul ilm, untuk menuntut ilmu, yang dengan ilmu itu akan mengantarkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Dan kita berada di tempat yang mulia, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Al-Muharram, salah satu dari 4 bulan yang diagungkan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita senantiasa berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para jemaah yang Allah muliakan, kita masih membahas dari kitab Al-Kabair, sebuah kitab yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Sebuah kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar yang harus dijauhi setiap muslim dan muslimah. Pada pertemuan yang terakhir di bulan yang lalu kita membahas 3 dosa besar, yaitu meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, kemudian lari dari medan peperangan ketika pasukan muslim dan pasukan kafir bertemu, kemudian ada yang lari, maka ini termasuk dosa besar. Dan yang kita bahas pada bulan yang lalu adalah dosa besar yang namanya zina. Adapun pada kesempatan pagi hari ini di bulan Al-Muharram kita akan membahas dosa besar yang selanjutnya, yaitu Al-Kabiratus Salisatu Asyarah, dosa besar yang ke-13 dari buku cetakan yang kami pegang. Dosa besar yang ke-13 ini Al-Imam Az-Zahabi memberikan judul, yaitu Al-Imamul Ghashu li ra'iyatihi Az-Zalimu Al-Jabbar. Dosa besar yang ke-13 adalah seorang pemimpin yang curang, yang berbuat zalim kepada rakyatnya. Seorang pemimpin yang curang, menipu, zalim kepada bawahan-bawahannya. Ini dosa besar yang akan kita kaji bersama pada kesempatan pagi hari ini.
Sebelum kita masuk kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi, pembahasan ini mengingatkan kita akan besarnya amanah yang diemban oleh para pemimpin. Baik pemimpin ini dalam skala besar ataupun pemimpin dalam skala atau lingkup yang lebih kecil. Pemimpin dalam skala besar, kalau di negeri kita ya seperti presiden, kemudian menteri-menterinya, kemudian gubernur, kemudian apa? Wali kota dan bupati, kemudian setelah wali kota bupati apa? Ada camat, ada lurah, ada RW, ada RT, sampai kepada kepala keluarga. Ini pemimpin. Seorang suami itu pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Kemudian seorang pemimpin ini juga bisa pimpinan perusahaan, pimpinan sekolah, mudir, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya yang mereka mendapatkan jabatan atau amanah berupa kepemimpinan dengan berbagai macam lingkup yang ada di bawahnya, itu adalah sebuah amanah yang sangat-sangat berat. Ya. Apalagi kalau kita akan membahas hadis, ayat dan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi, bahwasanya seorang pemimpin itu harus berlaku adil. Ya, pemimpin harus berlaku adil. Dan seorang pemimpin harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, memerintahkan kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran. Ini di antara tugas yang berat yang di atas pundak para pemimpin. Kita baca apa yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syura ayat ke-42. Surat Asy-Syura ayat nomor 42. Allah berfirman, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia, yadlimuna an-nas, berbuat zalim kepada manusia, wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan bertindak melampaui batas, ulaika lahum 'adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih, azab yang keras. Jadi ayat ini, para jamaah yang Allah muliakan, ayat yang berisi tentang supaya seorang pemimpin khususnya itu berhati-hati. Ya, karena Allah memberikan peringatan alladzina yadlimuna an-nas, yaitu orang-orang yang menzalimi manusia. Seorang pemimpin kalau dia tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang pemimpin rawan menzalimi rakyatnya, menzalimi bawahannya. Itu sangat-sangat rawan karena dia punya kewenangan. Dia bisa bertindak sewenang-wenang seenaknya. Ya. Maka ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya bagi para pemimpin dengan segala macam lingkup yang ada di bawahnya, agar berhati-hati dari perbuatan zalim. Alladzina yadlimuna an-nas, yaitu orang-orang yang menzalimi manusia. Ya. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 79. Al-Maidah ayat berapa? 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, labisa ma kanu yaf'alun." Dahulu mereka tidak mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan, labisa ma kanu yaf'alun, dan seburuk-seburuk apa yang mereka lakukan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan bagi setiap orang yang mendapatkan kepemimpinan agar tidak lupa untuk mencegah dari kemungkaran. Kanu la yatanahawna 'an munkar, karena Allah Subhanahu wa taala bisa menurunkan azab bagi suatu masyarakat
suatu desa, suatu kelompok yang mereka tidak melakukan nahi mungkar atau tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dahulu mereka tidak mencegah dari kemungkaran, seburuk-buruk apa yang mereka kerjakan. Wah, seorang pemimpin ini kalau dia melihat kemungkaran dia biarkan, itu luar biasa. Dosanya itu luar biasa. Kenapa? Karena seorang pemimpin ini dia punya kewenangan, dia punya jabatan, dia punya kekuasaan yang dengan kekuasaan itu sebetulnya dia bisa merubah kemungkaran tadi. Ya. Dalam hadis yang lain, kalau para jamaah membahas hadis Arba'in Nawawi, di antara isi hadis Arba'in Nawawi ini Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, maka adalah dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisani. Kalau dia enggak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa bi qalbi. Kalau dia enggak mampu maka bisa dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Dan pemimpin ini para jemaah itu punya kekuatan, punya punya jabatan, punya kewenangan untuk merubah kemungkaran. Di sini ada perzinahan tersebar. Maka dengan sebisa-bisanya seorang pemimpin itu untuk memberantas perzinahan yang ada, memberantas perjudian yang merebak, ya, memberantas narkoba yang beredar, itu sangat-sangat bisa kalau seorang pemimpin itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi kesyirikan di sini, di tempat ini, ya, kesyirikan itu mengakar, terlepas luas, itu seorang pemimpin bisa untuk merubahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya ini ya, kalau kita membaca ayat ini itu akan mengingatkan diri kita kan beratnya tugas pemimpin. Ya. Jadi pemimpin itu bukan rebutan jabatan, rebutan kekuasaan, bagi-bagi kursi. Tapi kalau pemimpin ini seorang muslim, dia beriman, dia punya iman, dia punya tanggung jawab kepada masyarakat. Khususnya dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada kemungkaran dibiarkan, ini hati-hati. Ya, ini hati-hati. Seorang ayah itu pemimpin bagi keluarganya. Kalau seorang bapak melihat kemungkaran di anggota keluarganya kok dibiarkan, ini hati-hati. Itu tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi amanah itu berat. Ya. Amanah itu berat. Pertanggungjawabannya khususnya bagi orang-orang yang beriman. Nanti ada hari pembalasan. Ini tadi ayat yang kedua yang disampaikan, dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam pembahasan ini. Kemudian beliau rahimahullah membawakan banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Bahwasanya seorang pemimpin itu harus adil, harus menjauhi kedzaliman, harus amar ma'ruf nahi munkar. Di antaranya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpin. Wah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya hadis yang sahih. Ya. Jadi marilah kita menghadirkan dari sini setiap kalian itu pemimpin. Setiap kalian adalah pemimpin. Seorang suami pemimpin bagi istrinya. Seorang bapak pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Ya. Dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat terhadap apa yang kita pimpin di dunia. Ya. Jadi bukan hanya jabatan itu sekedar 5 tahun ganti, tapi 5 tahun itu butuh proses yang lama untuk hisabnya itu kalau dia pemimpin itu. Ya. Apalagi dia seorang pemimpin yang rakyatnya itu sampai ratusan juta. Ya, ratusan juta orang. Itu semakin banyak individu-individu yang dipimpin, tentunya pertanggungjawaban itu semakin sulit dan berkelit-kelit. Ya, ini ada yang protes ini, dia pernah dizalimi, ini lagi ada yang protes, ada yang nuntut, luar biasa. Ya, ini mengingatkan kita bahwasanya kita ini pemimpin. Seorang istri pemimpin bagi anak-anaknya,
Seorang istri akan ditanya tentang pendidikan anaknya, bagaimana ya merawat anaknya, mengajak anaknya diajari apa aja di rumah, diawasi atau tidak. Ini kan mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam menjalankan amanah berupa kepemimpinan, apapun bentuknya, yang kecil ataupun yang besar. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis yang berikutnya dibawakan oleh Imam At-Tahawi, wa qala alaihi salatu wassalam, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang curang, ya barang siapa yang berbuat kecurangan, penipuan, maka dia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini juga mewanti-wanti setiap muslim dan muslimah agar berlaku adil dalam menjalankan kepemimpinan. Karena Nabi mengancam man ghasyana, barang siapa yang melakukan kecurangan, penipuan, ya, maka dia bukan termasuk golongan kami. Ya, kalau seseorang bukan termasuk golongan Nabi SAW, umatnya beliau, terus masuk ke mana dia? Ini kan berat pada jemaah. Kemudian di sini al-ghish itu lawan kata dari an-nasihat. Ya. Kalau seorang pemimpin itu punya sifat menasihati, maka dia akan menginginkan kebaikan untuk rakyatnya. Ya. Seorang pemimpin yang sejati, pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam adalah seorang pemimpin yang peduli akan bawahannya, menasihati, menginginkan kebaikan untuk orang yang dia pimpin. Ya, menginginkan kebaikan untuk rakyatnya. Ini seorang pemimpin kalau dia punya sifat an-nasihat, ya, menginginkan kebaikan untuk setiap orang, khususnya yang ada di bawah wilayahnya. Ya, ada orang di sini butuh air bersih, maka seorang pemimpin gerak dengan cepat, sediakan air bersih di sini. Kalau perlu gali sumur di situ, bor sumur di situ, supaya orang itu nggak cari air itu jauh. Ya capek. Ada foto sekolah di sini, dirikan sekolah di situ supaya masyarakat bisa belajar. Ya. Jadi seorang pemimpin itu hendaknya memiliki sifat kepedulian, menginginkan kebaikan dengan segala macam bentuknya untuk masyarakat yang dia pimpin. Khususnya kalau dia seorang muslim, dalam masalah agama, pendidikan agamanya diperhatikan. Kok di sini kok masyarakat masih belum bisa baca Al-Quran? Maka perlu dikirim guru di situ, diletakkan di situ, digaji di situ. Ya. Di sini kok belum ada mushola, belum ada masjid, dirikan masjid di situ. Ya, cari muazzinnya, cari imamnya, cari guru ngaji di situ. Ini kalau pemimpin itu dia sadar akan pentingnya ilmu, ya, dan sadar dia peduli sama masyarakatnya dalam masalah ilmu, dalam masalah pendidikan, dalam masalah kesehatan, ya, dalam masalah kesejahteraan dan sebagainya. Ini adalah jadi man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu, curang, maka dia bukan termasuk golongan kami. Maka lawan kata dari menipu itu adalah menasihati. Orang kalau menasihati itu berarti dia menginginkan kebaikan bagi orang lain. Ya, lawan kata al-ghish adalah an-nasihah, memberikan nasihat, memberikan kebaikan kepada orang lain. Kemudian berikutnya Al-Imam At-Tahawi membawakan hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Ya, adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu mendatangkan, berakibat kegelapan di hari kiamat. Kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang muslimah, seorang pemimpin di dunia, itu berakibat fatal di akhirat, ya, berakibat buruk nanti di hari kiamat. Karena Nabi mengatakan, hadis riwayat Bukhari, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman mengakibatkan kegelapan, kesengsaraan, ya, kesengsaraan, kesulitan, kegelapan di hari kiamat. Ini juga hadis ini memberikan peringatan bagi seorang pemimpin khususnya dan setiap muslim dan muslimah untuk menjauhi
yang namanya kezaliman dengan berbagai macam bentuknya. Zalim ini ada beberapa bentuk variabel. Zalim dalam masalah darah. Zalim dalam masalah apa? Darah, yaitu membunuh, menumpahkan darah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Islam. Ini termasuk kezaliman. Terjadinya pembunuhan itu kezaliman. Kemudian yang kedua, kezaliman dalam masalah kehormatan. Ya, mencaci maki, menghina, membuli, menyebarkan aib, ya, menghibah, merasani. Ini zalim dalam masalah apa? Kehormatan seorang muslim dan muslim. Yang ketiga, kezaliman dalam masalah apa? Dalam masalah harta. Ya, ini juga harus dijauhi. Kezaliman dalam masalah harta, mengambil harta saudaranya dengan cara yang batil, menipu, curang dalam timbangan, ya, dan lain sebagainya. Jadi segala macam bentuk kezaliman, yang kecil ataupun yang besar, kalau orang yang bersangkutan ini tidak minta maaf kepada orang yang dizalimi, maka dia akan mendapatkan akibatnya terlebih-lebih nanti di hari kiamat. Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Ya. Kezaliman itu mengakibatkan kegelapan dan kesengsaraan, ketakutan, kecemasan nanti di hari kiamat. Yang dimana pada hari itu setiap orang memikirkan nasibnya masing-masing. Sudah tidak memikirkan orang lain, bagaimana caranya selamat. Ya. Jadi kalau orang berbuat zalim, ini akibatnya sangat-sangat mengerikan di hari kiamat. Kemudian Nabi Imam Al-Ghazali membawakan hadis maqala, dan Nabi SAW bersabda, ayyuma ra'in ghasya ra'iyatahu fa huwa finnar. Siapa saja dari pemimpin yang dia berbuat curang kepada rakyatnya, maka dia diazab di dalam neraka. Ya. Hadis ini juga berisi ancaman bagi para pemimpin-pemimpin yang berbuat kecurangan, ya, yang berbuat penipuan dan lain sebagainya. Kemudian Nabi SAW bersabda, man istara'ahu Allahu ra'iyatan summa lam yuqidha binushin illa haramallahu alaihi al-jannah. Barang siapa yang diberikan oleh Allah amanah berupa kepemimpinan, kemudian pemimpin itu tidak menjalankan kepemimpinannya dengan amanah, dengan nasihat, kecuali Allah akan mengharamkan bagi orang tersebut surganya. Ya. Jadi hadis ini juga berisi tentang pentingnya bagi seorang pemimpin itu untuk berlaku adil dan memiliki sifat nasihat kepada rakyatnya. Yaitu memiliki nasihat itu maksudnya menginginkan kebaikan bagi setiap orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Bahwa di dalam riwayat yang lain, yamutu hina yamutu wa huwa khashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah. Ya. Apabila seorang pemimpin ketika dia meninggal dan dia melakukan penipuan terhadap rakyatnya, maka Allah mengharamkan bagi pemimpin tersebut surganya. Ya. Jadi kalau ada seorang pemimpin ketika dia mati, meninggal, dia berbuat zalim dan dia belum minta maaf kepada rakyatnya, maka orang ini akan diancam, diharamkan darinya surga. Bukan berarti orang ini kekal di neraka, tidak. Kalau orang ini masih punya iman, walaupun seberat biji sawi, ya, orang ini akan punya kesempatan untuk masuk dalam surga. Tapi dia harus mempertanggungjawabkan kezalimannya nanti di neraka. Karena kezaliman kan banyak. Kalau yang dipimpin itu cuma misalnya RT itu bawahnya berapa kakak di situ. Satu kakak itu berapa orang. Satu RT misalkan punya 10 kakak di bawahnya, satu kakak 5 orang, berarti 50 orang. Ini satu RT loh maksudnya. Ya, ini satu RT. Kepala sekolah TK, yang sekolah di situ berapa? Ya, itu luar biasa maksudnya. Ini luar biasa. Maka harus sering-sering seorang pemimpin itu muhasabah, introspeksi diri. Saya sudah menjabat ini berapa lama? Saya jadi kepala sekolah berapa lama? Sudah setahun setengah, sudah 2 tahun. Apa yang sudah saya lakukan? Ya. Apa kebaikan yang sudah saya berikan kepada orang yang di bawah saya? Jangan-jangan banyak orang yang
mengeluh, mengadu karena keburukan sifat saya sebagai seorang pemimpin. Ini perlu introspeksi diri. Seorang pemimpin juga harus lapang dada menerima masukan, kritikan, asalkan dengan cara yang baik ya, dengan cara yang sopan. Itu seorang pemimpin seperti itu. Dia legowo, menerima masukan, saran. Namanya manusia, tempatnya lupa dan salah, lalai, ya, dan lain sebagainya. Maka seorang pemimpin kalau dia peduli akan nasibnya di hari kiamat, dia tidak akan tutup mata. Dia akan menerima kritikan-kritikan dan masukan dari orang-orang yang ada di bawah pimpinannya untuk menjadi yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Di dalam riwayat yang lain, lam yajid raihatal jannah. Ya, seorang pemimpin yang curang, yang menipu, yang zalim kepada rakyatnya, maka orang seperti ini tidak akan mencium bau surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amiri asyiratin illa yutabihi maghlulatan yadahu ila unuqi atlaqahu adluhu au biqahu jawruhu." Tidaklah seorang memimpin 10 orang, bayangkan ini hadis ini. Tidaklah seorang pemimpin yang dia memimpin 10 orang kecuali tangannya akan terikat. Ya. Ketika dia berbuat adil di dunia, maka ikatannya itu akan terlepas. Kalau orang ini berbuat zalim, maka ikatan tangannya itu akan semakin kencang. Disebabkan dengan kezalimannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma man waliya min amri hadhihi ummati syai'an farafaqa biha farfuq bihi wa man syaqa 'alaiha fashquq 'alaihi." Dalam hadis ini hadis riwayat Muslim, Nabi mendoakan siapa? Para pemimpin. Allahumma man waliya min amri hadhihi ummati syai'an. Ya Allah, bagi orang-orang yang mendapatkan amanah dari umatku, kemudian dia berlemah lembut kepada bawahannya, maka berlemah lembutlah kepadanya ya Allah. Wa man syaqqa 'alaiha, barang siapa yang menyulitkan urusan umatku, maka sulitkan urusannya. Jadi Nabi ini mendoakan, kalau seorang pemimpin, ya, apapun jabatannya, dia berlemah lembut kepada bawahannya, santun, sopan, memperhatikan nasib rakyatnya, ya. Kalau ada yang ngurus itu dipermudah, maka Nabi mendoakan farfuq biha, maka berlemah lembutlah kepadanya ya Allah, kepada orang seperti ini. Ya, ngurus ini dipermudah, ngurus ini dipermudah, ngurus SIM dipermudah, ngurus KTP dipermudah, pokoknya semuanya dipermudah. Ngurus surat tanah dipermudah. Nabi juga mengancam, beliau mendoakan, tapi beliau juga mendoakan keburukan. Wa man syaqqa 'alaiha, barang siapa yang menyusahkan, menyulitkan urusan umatku, fashquq 'alaihi, maka sulitkan urusan orang tersebut. Hadis ini riwayat Muslim. Maka ini di dalam hadis ini ada motivasi dan ada ancaman. Ya, kalau seorang pemimpin dia memudahkan urusan-urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan orang seperti ini. Akan berlemah lembut kepada orang seperti ini. Tapi kalau orang ini menyulitkan, maka urusan orang ini akan disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuat sulit, dibuat ruwet. Ya. Terkadang sebagian orang mau ngurus ini dipersulit, mau ngurus ini bersulit. Ya. Akhirnya harus naudzubillah, harus menyuap, harus nyogok. Ya. Karena untuk bisa mendapatkan haknya. Padahal dia ngurus ini tuh, seseorang terkadang ingin menjadi seorang warga negara yang taat. Disuruh ngurus ini yang ngurus, suruh ini ngurus. Tapi terkadang ada oknum tertentu yang mungkin dia mempersulit. Ya, dibuat sulit, dibuat ruwet, dimundar-mandirkan ke sana kemari. Akhirnya orang ini mungkin gak sabar, ini dia harus merogohkan kocek untuk membayar oknum-oknum yang bersangkutan supaya dia mendapatkan haknya sebagai warga negara sebagainya. Ini hati-hati. Ya, seorang pemimpin itu harus punya ilmu. Bagaimana memimpin, bagaimana ya memberikan kebaikan kepada rakyatnya, ini harus punya ilmu. Karena ilmu ini sumber dari kebaikan. Waqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, sayakunu umara'u fasaqatun jawaratun, faman saddaqahum bikadzibihim wa anahum ala dzulmihim falaysa minni wa lastu minhum wa lam yarid alayya al-hawd. Ini berarti
sayakunu umara'u fasaqatun jawaratun. Akan datang pemimpin-pemimpin yang fasik, pemimpin-pemimpin yang zalim. Fasik itu apa artinya? Pemimpin-pemimpin yang fasik itu orang ini, misalnya orang ini seorang pemimpin, dia berjudi, dia berbuat zina, dia minum minuman keras, ya. Pokoknya orang pemimpin ini dia fasik. Fasik itu berarti dia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ini namanya orang fasik. Nabi SAW bersabda, beliau mengabarkan, sayakunu umara'u fasaqatun. Akan muncul orang-orang pemimpin yang fasik. Syawaratun, pemimpin yang zalim. Kalau orang ini fasik itu untuk dirinya sendiri. Kalau sudah jawaratun, maka dia berbuat zalim ini sifatnya kepada orang lain. Jawaratun. Ya. Faman saddaqahum bikadzibihim. Barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka para pemimpin, wa anahum ala dzulmihim falaysa minni. Dan kalau ada orang, misalnya seorang bawahan, melihat pemimpinnya itu curang, ya, melakukan manipulasi, kemudian orang ini membenarkan apa yang dilakukan oleh pemimpinnya, membiarkan, wa anahum ala dzulmihim, bahkan yang bawahan ini ikut tolong-menolong, menutup-nutupi, ya, supaya nggak ketahuan sama masyarakat. Maka orang-orang yang seperti ini menolong pemimpinnya dalam berbuat kemaksiatan, falaysa minni, maka dia bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Walastu minhu, dan dia bukan termasuk umatku, dan aku berlepas diri dari orang seperti ini. Wah, ini berat, ya, berat. Terkadang seorang bawahan itu takut kehilangan jabatan, lihat pemimpinnya berbuat ini dibiarkan, karena takut kehilangan jabatan. Kalau dia ngomong itu jabatannya kencok, ya. Bahkan naudzubillah diancam dibunuh dan sebagainya. Tidak menutup hal-hal seperti itu terjadi. Ya. Maka seorang muslim, seorang mukmin itu diuji keimanannya. Kalau dia dikasih jabatan di tempat ini, kemudian dia punya pemimpin seperti ini yang jelas-jelas berbuat kemaksiatan, berbuat kecurangan, kemudian orang ini diam, bahkan dia menolong pemimpinnya, ini diancam oleh Nabi, falaysa minni, dia bukan termasuk golonganku, bukan termasuk umatku. Walastu minhu, dan aku berlepas diri dari orang seperti itu. Walam yarida alayyal haud, dan dia tidak akan meminum dari air telagaku. Wah, ini berat pada jemaah. Wong di hari kiamat itu kan matahari didekatkan, ya, didekatkan di kepalanya manusia. Itu manusia itu kegerahan, keringetan, butuh air untuk menghilangkan dahaga, kehausan. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini melihat pemimpinnya berbuat ini salah, dibiarkan, curang itu dibiarkan. Orang seperti ini diancam oleh Nabi tidak akan meminum dari air telaganya. Kita diantara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan dalil-dalil yang sahih, Nabi SAW memiliki telaga. Nanti di hari kiamat, setiap umatnya itu bisa minum dari telaga tersebut. Satu kali tegukan bisa menghilangkan rasa dahaga selama-lamanya. Ya. Ini kemuliaan dari telaga Nabi SAW. Maka orang-orang yang seperti tadi melihat pemimpinnya zalim dibiarkan, ya, dia tahu pemimpinnya curang dibiarkan, ini berat. Ya, mendingan kalau nggak mampu seperti itu keluar aja, copot jabatan, cari pekerjaan yang halal yang lain. Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan rezeki. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang beriman, bertakwa, ya. Daripada lihat seperti itu, pemimpinnya kayak gitu, sudah jelas-jelas curang, salah, kemudian dibela, ya, ditutup-tutupi dan sebagainya, ini bahaya. Nanti kerasanya itu dari kiamat. Kan kita beriman kepada hari akhir. Rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Ya. Kemudian hadis yang lain yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, waqala alaihi salatu wassalam, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aksaru mimman ya'maluhu tsumma lam yughayyir illa amma humullahu al-biqa. Tidak sebuah masyarakat dikerjakan di dalamnya kemaksiatan, ya. Kemudian semakin banyak yang melakukan kemaksiatan, kemudian orang-orang yang baik itu tidak berusaha merubah kemaksiatan tersebut, maka Allah akan menurunkan azab untuk semua orang. Jadi kalau ada kemaksiatan, kemungkaran terjadi di masyarakat, ya, orang-orang soleh itu diam,
orang yang berilmu diam, nggak melakukan nahi mungkar. Kalau turun azab, yang kena siapa? Semuanya, bukan hanya orang yang maksiat tadi, tapi semua yang harta yang soleh kena. Tapi nanti bedanya itu di hari kiamat ketika dibangkitkan. Ya. Contoh misalnya, ya naudzubillah kita berlindung kepada Allah dari berbagai macam azab, bencana dan sebagainya musibah. Kalau terjadi tsunami di Palu, di Aceh, terjadi gempa, ya di sini, terjadi tanah longsor, itu yang kena itu bukan hanya pelaku maksiat. Ada orang-orang soleh, orang beriman, bertakwa kena di situ. Ya. Perbedaannya nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, beda orang yang fasik sama orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Tapi yang penting itu orang yang bertakwa, beriman, punya ilmu, dia berusaha bagaimana cara menghilangkan kemungkaran ini dengan terus mengingatkan, menasihati, memberikan masukan, saran, ya tetap dengan cara yang baik, cara yang sopan, yang lemah lembut. Yang penting kita sudah berusaha, ya. Dengan tetap berdoa, minta kepada Allah SWT supaya orang-orang yang pelaku maksiat di tempat tersebut dikasih hidayah, ya, kasih hidayah, diberikan petunjuk, kemudian kita lakukan apa yang kita bisa. Karena ini kalau sudah turun azab, turun bencana, semuanya kena, bukan hanya para pelaku kemaksiatan saja yang terkena. Kemudian beliau membawakan hadis yang sangat banyak di sini, ya. Di antaranya Imam Dahabi membawakan hadis Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwa berada di tangannya, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar." Hendaknya kalian memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, wa la ta'khudunna 'ala yadil musi'. Ya. Dan hendaknya kalian memegang tangan-tangan orang-orang yang berbuat salah. Memegang tangan itu diajak untuk nasihat. Wala taqturunnahu 'alal haqqi atra'an aw la yadribanna Allahu bi qulubikum ba'dakum 'ala ba'din summa yal'anukum kama la'anahum jadi Bani Israil ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Jadi hadis ini hadis yang lemah. Intinya hadis ini memiliki makna yang benar sesuai dengan hadis yang sahih. Intinya dalam hadis ini itu terdapat pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Hadis yang berikutnya, ya, Nabi SAW bersabda, "Sinfani min ummati la tanaluhuma syafa'ati." Ada dua golongan dari umatku yang tidak mendapatkan syafaatku. Wah, ini berarti kalau orang tidak mendapatkan syafaat dari Nabi, siapa yang bisa ngasih syafaat? Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin para jemaah pernah baca atau pernah dengar hadis. Di hari kiamat itu orang-orang berbondong-bondong ke Nabi Adam, minta syafaat. Nabi Adam nggak bisa. Kemudian berbondong-bondong ke Nabi Nuh. Nabi Nuh nggak bisa ngasih syafaat. Berbondong-bondong ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak bisa ngasih syafaat. Berbondong-bondong ke Nabi Nabi Musa. Nabi Musa nggak bisa ngasih syafaat. Berbondong-bondong ke Nabi Isa. Nabi Isa nggak bisa ngasih syafaat. Ya. Akhirnya mereka menemui Nabi SAW. Kemudian Nabi sujud kepada Allah, minta agar diberikan izin untuk memberikan syafaat. Ya. Akhirnya Allah SWT memberikan izin. Dalam hadis disebutkan Allah memberikan izin kepada Nabi untuk memberikan syafaat. Ya. Ada dua golongan dari umatku yang tidak mendapatkan syafaatku. Sultanun dhulumun ghasyumun, seorang pemimpin yang zalim, yang suka menipu dan curang. Ya. Ini hati-hati, orang yang seperti ini diancam. Tadi diancam tidak bisa minum dari air telaga Nabi, diancam enggak bisa mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wasallam. Wa ghalin fid din wa yashhadu alaihi wa tabarra minhum, yaitu orang-orang yang ekstrim dalam beragama, yang merasa orang-orang yang lain itu sudah celaka. Jadi terkadang orang itu merasa ujub dengan dirinya, merasa paling berilmu, paling soleh. Wah, orang-orang ini siapa mereka? Pelaku maksiat, pelaku ini. Siapa mereka? Itu nggak boleh seperti itu. Tetap kita berusaha istiqomah di atas agama, bukan merasa sok suci, nggak boleh. Meremehkan orang-orang lain itu pasti begini-begini, tidak. Kalau ada orang bermaksiat itu bukan malah kita remehkan, nggak boleh seperti itu. Ya, justru malah kita mendekati, kita nasihati kalau mampu. Ya, bukan malah meremehkan mereka. Ini nggak boleh. Ya, kita nggak tahu nanti akhir hayat itu bagaimana. Bisa jadi orang yang pelaku maksiat ini nanti Allah kasih hidayah di akhir hayatnya, orang itu taubat, dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Sedangkan orang-orang yang ahli ibadah karena ujub, karena bangga dengan amalnya, meremehkan orang lain, kemudian Allah cabut hidayah dari orang seperti ini, dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu bisa saja terjadi. Ya.
Jadi jangan bangga dengan kesolehan kita, jangan bangga dengan ibadah kita, tetap kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha membolak-balikkan hati orang. Dengan mudah Allah membolak-balikkan hati orang. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya di sini yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi, asyaddun nasi adaban yaumil qiyamati imamun jair. Orang yang paling keras siksanya di hari kiamat adalah seorang pemimpin yang zalim. Ini hadis yang lemah tapi memiliki makna yang benar. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, Ayuhan nas muru bil ma'ruf wa anhau 'anil munkar qabla an tad'u Allah fala yastajibu lakum. Wahai manusia, lakukanlah memerintahkan kepada kebaikan dan cegahlah dari kemungkaran sebelum kalian berdoa kepada Allah kemudian doa kalian tidak dikabulkan. Wa qabla an tastaghfiru wa la yaghfir lakum. Sebelum datang suatu masa yang kalian minta ampun kepada Allah kemudian kalian tidak diampuni dosanya. Innal ahbara minal yahudi wa ruhbana minan nasara lama tarakul amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar la'anahumullahu ala lisani anbiya'ihim summa ammahumul bala. Ya. Jadi kalau orang itu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka diancam doanya tidak dikabulkan. Kalau dia minta ampun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kalau turun azab itu semuanya akan terkena. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama yang bukan termasuk dari ajaran kami, yaitu ajaran Nabi, fa huwa raddun, maka amalan itu tertolak. Apa hubungannya dengan pembahasan ini? Jadi kalau ada seorang pemimpin melakukan bid'ah, maka bid'ahnya akan cepat tersebar karena pemimpin yang melakukannya. Rakyatnya lihat, oh pemimpin saya begini, akhirnya ikut ikutan, ini bahaya. Ya. Nabi SAW sudah jelas-jelas menjelaskan, man ahdatsa fi amrina ma laysa fihi fawar. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami, ya mengada-ngada ibadah ini, ibadah itu yang enggak ada contohnya, tidak ada tuntunannya dari Rasul SAW dan para sahabat beliau, maka ibadah ini tertolak. Ya. Lebih bahaya lagi kalau seorang pemimpin yang melakukan amalan-amalan yang enggak ada contohnya dari Nabi. Ya. Di satu sisi amalan itu tertolak, satu sisi dia memberikan contoh yang buruk kepada bawahannya. Ya. Ini diantara korelasi hubungan hadis ini dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam pembahasan kepemimpinan. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wa man ahdatsa hadasan aw awa muhdisan fa alaihi lanatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adlan." Ini hadis ini juga penguat dari hadis yang sebelumnya, barang siapa yang melakukan amalan-amalan yang baru yang tidak ada contohnya, ya. Aw muhdisan, atau orang yang melindungi pelaku keburukan, pelaku kejahatan, ya. Orang-orang yang melindungi pelaku-pelaku, orang-orang yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya. Fa alaihi lanatullah, maka baginya laknat dari Allah. Wal malaikah, laknat dari para malaikat, wan nasi ajma'in, dan laknat dari seluruh manusia. Ya. Ini ancaman bagi orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya dari Rasul SAW dan para sahabat. Waqala alaihi salatu wassalam. Jadi pembahasan ini Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan banyak hadis. Ya. Dalam pembahasan ini Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan banyak sekali hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak berkasih sayang, maka dia tidak akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seorang pemimpin tidak berkasih sayang kepada rakyatnya, justru malah menyulitkan, menzalimi, ya, itu pemimpin seperti ini tidak akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak berkasih sayang, maka orang ini tidak akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarhamullahu man la yarhamin nas. Allah tidak akan merahmati seseorang yang orang itu tidak berkasih sayang kepada manusia. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amirin yali umurul muslimin, summa la yajhadu lahum wa yansahu lahum illa lam yadkhul ma'ahum al-jannah." Barang siapa bagi seorang pemimpin yang mengurus urusan kaum muslimin, kemudian tidak bersungguh-sungguh dalam mengurusi mereka, tidak memberikan kebaikan kepada mereka, kecuali orang tersebut tidak akan masuk surga bersama mereka. Ya, ini juga ancaman bagi orang-orang yang berbuat kezaliman kepada bawahan-bawahannya, orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya. Ya.
Nabi SAW bersabda, man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatahum wa faqrahum ihtajaba Allahu duna hajibihi wa khallatihi wa faqrihi yaumil qiyamah. Barang siapa orang-orang yang diberikan amanah kepemimpinan, kemudian orang ini enggak mau peduli sama urusan rakyatnya, ya. Jadi ada orang ngurus ini enggak mau tahu, ada orang lapor ini enggak mau tahu, ada orang mengeluhkan, mengadukan seperti ini enggak mau tahu. Yang diurus itu dirinya sendiri. Ya, kalau ada seorang pemimpin yang egois, yang diberikan itu dirinya sendiri, yang diberikan perutnya, yang diberikan cuma keluarganya, orang lain yang dibawa kekuasaannya enggak diurusi, maka Allah Subhanahu wa taala dia akan mengurusi orang seperti ini nanti dari kiamat. Dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, al-imamul adil yudhilluhu Allahu fi dhillih. Ya. Seorang pemimpin yang adil, orang ini akan mendapatkan naungan di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang terkenal, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan ini, yang pertama kali disebutkan oleh Nabi, al-imamul adil. Seorang pemimpin yang adil. Ya. Jadi disebutkan pertama kali oleh Nabi di antara 7 golongan tadi yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat ketika matahari didekatkan di kepalanya manusia, itu Nabi sebutkan al-imamul adil, seorang pemimpin yang berlaku adil. Ya. Jadi al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Ketika seorang pemimpin di dunia berlaku adil, dan itu berat, ya itu berat, maka balasannya ketika di hari kiamat, ketika matahari didekatkan, orang ini diberikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-muqsituna ala manabiri min nur alladziina yadiluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau. Ya. Orang-orang yang berlaku adil di hari kiamat, mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar yang dari cahaya, tempat-tempat yang bercahaya. Alladzina yadiluna fi hukmihim. Mereka adalah orang-orang yang berlaku adil dalam memberikan hukuman, memutuskan hukuman, memutuskan perkara. Wa ahlihim wa ma walau, dan kepada keluarganya dan orang-orang yang di bawah pimpinannya. Jadi kalau memberikan keputusan, ya itu harus adil, sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Seburuk-buruk pemimpin kalian, alladzina tubghidunahum, seburuk-buruk pemimpin di antara kalian adalah yang kalian benci kepada pemimpin tersebut. Ya, wa yubghidunakum, dan pemimpin itu juga benci kepada kalian, rakyatnya. Ya, jadi saling membenci, rakyatnya benci sama pemimpinnya, pemimpinnya juga benci sama rakyatnya. Ini seburuk-buruk pemimpin. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, kalian melaknat pemimpin kalian dan pemimpin itu melaknat kalian. Ya. Jadi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, hadis yang sahih, ya. Nabi mengabarkan, ya, seburuk-buruk pemimpin di antara kalian itu bughidunahu wa yubghidunakum. Kalian benci kepada mereka, mereka juga benci kepada kalian. Kalian melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Kemudian para sahabat bertanya, apa sikap yang harus diambil ya Rasulullah? Ya. Afala nunabidhum, bolehkah kita memberontak kepada mereka? Ya. Ini sahabat bertanya, kalau ada pemimpin seperti itu, ya, kita benci mereka, mereka juga benci kita. Kita melaknat mereka, mereka juga melaknat kita. Apa yang harus kita perhatikan? Apa yang harus kita lakukan? Sikap apa yang harus kita ambil? Ya. Apakah boleh mendemo mereka, memberontak mereka? Apa jawaban Nabi? Tidak. Jangan mendemo, jangan memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan salat. Ya. Jadi kalau pemimpin itu zalim, curang, selama mereka masih salat, kalau mereka muslim, mereka membiarkan kita, mereka membolehkan kita salat lima waktu nggak dilarang, azan nggak dilarang, salat berjamaah silakan, salat id silakan. Ini jangan memberontak, jangan mendemo. Ya. Karena keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah memberontak kepada pemimpin yang sah itu diharamkan. Dan banyak sekali
kerusakan-kerusakan yang akan timbul kalau rakyat itu memberontak kepada pemimpinnya. Itu banyak kerusakan-kerusakan, keamanan nggak terjaga, stabilitas keamanan itu goncang, itu luar biasa. Ya. Makanya Nabi SAW ketika beliau ditanya apakah boleh kita melepaskan kepemimpinan mereka, mengganti pemimpin dengan cara yang ngawur. Tidak, selama mereka membiarkan kalian sholat selama sholat tidak dilarang, tetap taat dan patuh dalam kebaikan. Ya, nggak usah macam-macam. Ya. Ini kata Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yumlil lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah SWT memberikan balasan kepada orang yang zalim. Ya. Kemudian Nabi SAW membawakan ayat wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya dhalimatun inna akhdahu alimun syadid. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa qala alaihi salatu wassalam li Mu'adz lama ba'athahu ila al-Yaman iyyaka wa qara'ima amwalihim wa taqi dawatal madlum fa innahu laysa bainahu wa baina Allahi hijab. Muttafaqun alaih. Nabi SAW ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah, Nabi SAW sudah mewanti-wanti, berhati-hatilah dari mengambil harta dari orang-orang yang mereka cinta kepada hartanya. Jadi di antara tugas pemimpin pada jamaah itu mengambil zakat dari orang-orang yang sudah wajib zakat. Ya. Jadi jemput bola. Ya. Jadi kalau seorang pemimpin paham akan Islam, kemudian dia punya bawahan paham akan Islam, dicek penduduknya siapa yang sudah wajib zakat. Yang sudah punya 85 gram emas dalam 1 tahun itu sudah wajib zakat. Apalagi yang punya gram-graman, kilograman emas itu wajib zakat. Itu dicek sama pemimpin. Ya, kemudian pemimpin mengutus, kamu datang ke rumah ini, kamu datang ke sini, ambil zakatnya. Kalau dia nggak mau paksa dia ambil. Tapi hati-hati. Wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Jangan engkau mengambil harta-harta yang mereka sukai. Jadi misalnya orang itu punya 40 ekor kambing, itu sudah wajib zakat. Kalau engkau mengambil salah satu ekor kambing untuk zakat ini, jangan diambil yang paling bagus. Nanti orang ini nggak senang, nggak ridho dan sebagainya. Tetap ambil kambing yang cocok, yang apa. Pokoknya jangan kambing yang paling bagusnya disenangi sama pemiliknya. Ya. Ini Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau berdakwah ke Yaman. Ya. Hati-hati dari mengambil harta dari orang yang cinta kepada hartanya. Maksudnya harta ini disenangi sama orangnya. Dan orang ini sudah wajib zakat, kok diambil yang paling bagus, ini dilarang sama Nabi SAW. Wattaqi dawatal madlum, dan hati-hati dari doa orang lain terzalim. Ya. Fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Karena doa orang yang terzalimi tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini pemimpin ini itu apa ya? Tugasnya itu besar ya. Kalau ada orang yang terzalimi, kemudian orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya orang ini dikabulkan. Ini sengsara pemimpin kayak gini. Ya. Kalau satu orang, ya kalau puluhan orang, ratusan ribu orang mengangkat tangannya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini hati-hati. Pemimpin seperti ini dia akan bahagia. Ya, khususnya di akhirat. Karena banyak orang yang terzalimi. Ya. Mengangkat tangannya, karena Nabi mengatakan wattaqi dawatal madlum, hati-hati dari doa orang yang terzalim. Karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya doanya dikabulkan. Ya. Ini hati-hati dari kezaliman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum tahrisuna 'alal imara." Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syarra ri'ai al-khutamah." Sesungguhnya seburuk-buruk pemimpin adalah orang-orang yang keras, yang kasar, yang kejam, yang bengis, ya, yang zalim. Kemudian Nabi SAW bersabda, salah satu la yukallimuhumullah, ada 3 golongan yang akan tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 3 golongan itu al-malikul kadzdzab, seorang pemimpin yang pendusta. Ya. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi kembali membawakan ayat Al-Qur'an, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wal fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat. Kami jadikan akhirat itu untuk orang-orang yang tidak menginginkan tinggi di muka bumi dan tidak menginginkan kerusakan, dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa.
Kemudian Nabi SAW bersabda, innakum tahrisuna 'ala imar. Sesungguhnya kalian itu akan serakah terhadap jabatan. Tahrisun itu semangat, pengen jabatan, rebutan jabatan. Ya. Rebutan harus, walaupun harus menjatuhkan lawannya, menfitnah lawannya, menjelek-jelekkan lawannya. Ya. Ini Nabi SAW sudah mengatakan, sudah bersabda, innakum tahrisuna 'ala imar. Sesungguhnya kalian ini suka dengan jabatan dan kalian berlomba-lomba untuk mencarinya, mendapatkannya. Ya. Wa satakunu nadamatan yaumil qiyamah, dan kalian akan menyesal nanti di hari kiamat. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya dalam Islam, berlomba-lomba mencari jabatan ini dilarang. Ya. Berlomba-lomba cari jabatan, jadi pemimpin dengan cara yang baik, dengan cara yang bersih, itu dilarang. Apalagi dengan cara yang kotor. Dengan cara yang penipuan, menzolimi, mencaci maki orang, menjelekkan, luar biasa. Maka penyesalan itu nanti akan terjadi dari suasana pun nadamatan yaumil qiyamah, dan kalian akan menyesal nanti di hari kiamat. Ya. Jadi orang itu nggak boleh minta jabatan, nggak boleh. Ya. Kalau dikasih jabatan tanpa minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kalau kita minta jabatan itu nggak boleh. Mau minta jadi kepala itu nggak boleh. Jangan cari jabatan. Berat. Ya. Apalagi minta jabatan jadi RW, minta jabatan jadi lurah, jadi camat. Ini lebih berat lagi. Ya. Jangan cari beban. Kita hidup itu kalau bisa yang ringan-ringan saja bebannya. Kita punya istri, punya anak, aja kadang masih kerepotan, belum bisa mendidik mereka dengan baik. Apalagi ditambahi dengan tanggung jawab yang lain. Ya. Kemudian ini dan itu. Ya. Jadi pada asalnya seorang muslim itu nggak boleh minta jabatan, nggak boleh. Berharap aja jangan. Ya. Berharap aja jangan. Tapi kalau dikasih dan kita nggak minta, maka minta tolong sama Allah Subhanahu. Ya Allah, aku dikasih jabatan, tanpa saya minta. Saya nggak berharap, tapi ini dikasih. Maka minta tolong ya Allah, berikan kemudahan supaya saya bisa adil, saya bisa menjalankan amanah. Ya, saya bisa memberikan kebaikan, saya memberikan yang terbaik kepada orang-orang di bawah saya. Itu minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi orang-orang soleh di zaman dahulu itu kalau mendapatkan jabatan itu mereka nangis, mereka takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mereka malah bangga, malah tertawa-tawa, gembira, senang. Tidak, mereka nggak ada. Karena mereka akan ingat akan hari akhir, bahwasanya ini amanah ini berat, amanah ini luar biasa. Ya. Bahkan disebutkan dalam kisah-kisah yang terkenal, ketika Umar bin Khattab itu jadi khalifah, ya, seandainya ada orang yang melakukan perjalanan kemudian kok dia terjatuh karena ada jalan yang lubang, Umar takut akan ditanya di hari kiamat, kenapa jalan lubang itu dibiarkan sampai ada orang yang jatuh, maka mati lagi. Ya. Kalau seandainya ada orang yang naik onta, kemudian terperosok karena ada jalan yang lubang dibiarkan, Umar takut akan ditanya oleh Allah Subhanahu. Ini bayangkan berapa banyak jalan-jalan yang lubang dibiarkan, belum diurusi. Ada orang yang jatuh, kemudian ada yang meninggal. Berat. Ini berat. Ya. Ini bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang ringan. Tentunya kita harus menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna wallahi la nuwalli hadzal amal ahadan sa'alahu wa ahadan harasu alaihi. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya demi Allah, Nabi sampai bersumpah. Ya, beliau orang yang jujur dan pasti berkata jujur. Tapi dalam momen ini beliau bersumpah. Saking besarnya perkara ini. Wallahi, la nuwalli hadzal amala ahadan salah. Kami tidak akan memberikan jabatan kepada orang yang minta. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman Nabi itu enggak ada sahabat minta jabatan, minta jadi menteri, minta jadi ini. Itu enggak ada, zaman Nabi itu enggak ada. Dan Nabi enggak akan memberikan jabatan kepada amanah kepada orang yang minta. Wallahi, demi Allah, la nuwalli hadzal amala ahadan salah. Aku tidak akan memberikan amanah kepada orang yang minta. Aw ahadan harasu alaihi. Aku tidak akan memberikan jabatan kepada orang yang tamak, yang rakus, ya, yang mengharapkannya dengan harapan yang luar biasa. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ini tegas, Nabi sampai bersumpah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan pernah memberikan jabatan kepada orang yang dimintanya. Minta tidak boleh. Kalau jelas-jelas minta, Nabi tidak akan memberikan. Tidak akan memberikan. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ka'ab bin Ujrah, a'adaka Allahu min imarati sufaha. Ya, wahai Ka'ab bin Ujrah,
Semoga Allah melindungimu dari pemimpin-pemimpin yang bodoh. Umara'un yakununa min ba'di, akan muncul pemimpin-pemimpin yang datang setelahku. Wala yahtaduna bihadihi, mereka tidak mengambil petunjuk yang aku sampaikan. Wala yaslatuna bisunnati, dan mereka tidak mengambil sunnah sebagaimana yang aku tuntunkan. Ya. Ini Nabi SAW berkata, memberikan wasiat kepada Ka'ab bin Ujrah bahwasanya akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil petunjuk sesuai dengan petunjuk Nabi, tidak mengambil tuntunan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ya. Kemudian hadis yang terakhir yang disampaikan oleh Imam Dhahabi, waqala alaihi salatu wassalam, salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 doa yang akan dikabulkan oleh Allah yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Jadi ada 3 macam doa yang jelas-jelas akan dikabulkan oleh Allah dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kemudian Nabi menyebutkan dakwatul madlum, doanya orang yang terzalimi, ya. Wa dakwatul musafir, dan doanya orang yang sedang bepergian, ya. Maka ketika bepergian ini momen untuk berdoa itu banyak, ya. Ketika di perjalanan, ya. Ketika singgah di rest area, singgah di penginapan, itu perbanyak doa di situ. Wa dakwatul musafir, karena safar itu kan kita akan mengadab. Safar itu adalah bagian dari azan. Orang safar kan capek, ya. Safar itu capek, walaupun dengan kendaraan yang nyaman, kendaraan yang mewah, tetap nama capek itu ada. Ya, berpisah dari keluarga, jauh dari keluarga karena ada urusan. Namanya safar itu pokoknya ada nggak enaknya, pasti ada nggak enaknya. Ya, walaupun kendaraannya nyaman, tempat menginapnya itu nyaman, bintang 5, tetap yang namanya safar itu ada ketidaknyamanan, ketidakenakannya. Pengen cepat pulang, pengen cepat kembali kepada keluarga. Ya. Kemudian wadawatul walidi ala waladihi, dan diantara doa yang dikabulkan adalah doa orang tua kepada anak-anaknya, ya, doa kebaikan. Jadi dalam hadis ini berjamaah, Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita untuk yang pertama berhati-hati dari berbuat zalim, ya. Berbuat zalim, kalau kita menzalimi orang, kemudian orang tersebut gak terima, sakit hatinya, kemudian dia bangun di waktu malam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini hati-hati. Doanya orang ini akan dikabulkan. Ya. Cepat atau lambat doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hati-hati, jaga diri, jaga lisan, jaga tulisan, jaga sikap, ya. Jangan sampai mendolimi orang. Kalau memang kita perlu berbuat, ya minta maaf kepada orang yang bersangkutan, minta kehalalan. Kalau kita sudah minta maaf, ya urusan orang tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berusaha minta maaf. Kemudian dalam hadis ini terdapat motivasi ketika safar itu berbanyak doa. Motivasi juga bagi para orang tua untuk senantiasa mendoakan kebaikan untuk putra-putri. Ya. Jadi para orang tua ini harus membiasakan lisannya itu berdoa untuk anak-anaknya, doa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya, harus pembiasaan, ya. Kalau nggak dibiasakan itu sulit. Ya. Terkadang ada yang keceplosan mendoakan keburukan malah untuk anak-anaknya, ini hati-hati. Ya, kalaupun kita emosi, marah, ya, tetap jaga lisan, jangan sampai meluncur dari lisan ini doa-doa keburukan, doa kejelekan untuk putra-putri kita. Ya, nanti kita sendiri yang menyesal. Kenapa dulu saya mendoakan keburukan itu anak saya? Ya, penyesalan itu kan di belakang. Ini sana doa qawiyun. Ini mungkin para jamaah beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita salah satu dosa besar yang harus dijauhi, harus dihindari oleh setiap muslim dan muslimah, khususnya yang mendapatkan amanah sebagai pemimpin, itu adalah menjauhi kecurangan, penipuan, dan berbagai macam bentuk kezaliman. Ya. Oleh karena itu, kalau di beberapa tempat, ya, seperti yang saya dengarkan khutbah-khutbah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, itu kalau kita dengarkan rekamannya,
itu setiap khotib itu di hari Jumat itu mendoakan pemimpinnya. Ya, Allahumma aslih walata umurina. Ya, ya Allah perbaikilah pemimpin-pemimpin kami. Mendoakan pemimpin ini di antara perbuatan yang diajarkan dalam Islam. Ya. Jadi doakan pemimpin yang muslim. Ya. Kalau pemimpin itu muslim, doakan mereka supaya diberikan taufik, diberikan pertolongan dan mengemban amanah. Ya. Kalau pemimpin itu ada salah ya diingatkan. Namanya pemimpin juga manusia seperti kita. Ya. Ada salah, ada lupa itu wajar. Ya. Maka seorang muslim dan muslimah itu mendoakan kebaikan untuk para pemimpinnya. Ini yang diajarkan oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan malah mencaci maki, menjelek-jelekkan, mendoakan keburukan pemimpin. Itu bukan ajaran Islam seperti itu. Ya. Menyebarkan aib-aib pemimpin di khalayak umum dan sebagainya ini bukan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan ada di antara salaf itu, beliau berkata, orang-orang soleh sebelum kita ya, seandainya aku memiliki satu doa yang dikabulkan, aku akan mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Seandainya aku diberikan Allah satu kali kesempatan untuk doa yang dikabulkan, kata orang tersebut, aku akan mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Kenapa? Kalau pemimpin ini baik, insya Allah rakyatnya akan ikut baik. Ya. Ini di antara fikih, ini di antara pemahaman yang mendalam dari orang-orang soleh sebelum kita generasi salaf. Kalau dikasih kesempatan satu kali doa mustajab, maka orang ini gunakan untuk mendoakan pemimpin. Pemimpin baik, insya Allah rakyatnya akan ikut baik. Ya. Dan ini jangan kita mencela keadaan, mencela pemimpin dan sebagainya. Ya. Kalau dulu itu kan Ali bin Abi Thalib itu ditanya, kenapa di zaman Anda terjadi berbagai macam fitnah, terjadi berbagai macam begini. Sedangkan di zaman Abu Bakar itu tidak seperti ini. Ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Yang dulu pemimpinnya Abu Bakar itu rakyatnya seperti saya, seperti Utsman, seperti Umar. Sedangkan saya jadi pemimpinnya, jadi rakyat seperti kamu, kayak gitu. Jadi terkadang pemimpin ini cermin dari apa? Dari rakyatnya. Jangan menyalahkan pemimpin. Kalau pemimpin itu seperti ini, ya introspeksi diri rakyatnya, bagaimana keadaan rakyatnya, bagaimana kualitas beragama mereka. Mereka jauh dari agama atau dekat sama agama. Jangan otomatis semuanya yang disalahkan pemimpinnya, karena rakyatnya lihat dulu kayak gini gimana. Rakyatnya masih banyak yang korupsi, pemimpinnya yang korupsi juga nanti. Kalau rakyatnya masih meremehkan sholat, ya tidak. Bisa jadi akan muncul pemimpin-pemimpinnya meremehkan sholat, meninggalkan sholat. Ya. Maka kalau memperbaiki itu dari bawah, bukan dari atas. Dari bawah, perbaiki diri sendiri, keluarga, anak istri, ya, lingkup RT, perbaiki dari bawah. Ya. Jadi dari bawah. Nabi SAW ketika beliau mendakwakan Islam, mendakwakan tauhid, Nabi ditawari jabatan, beliau nggak mau. Ya. Kalau logika kita kan kalau punya jabatan kan enak, mendakwakan Islam, mendakwakan tauhid, kamu harus tauhid, nggak boleh syirik. Itu logika kita, tapi Nabi SAW tidak. Beliau berdakwah berdasarkan wahyu, berdasarkan turunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itu beliau mau jabatan, beliau kan minta jabatan itu dikasih, ya, sama orang-orang kafir, tapi tidak. Beliau mendakwakan dari bawah. Individu pertama dakwanya cara sembunyi-sembunyi, ya, kemudian dakwah secara terang-terang, itu dari bawah. Nabi SAW datang ke pasar-pasar mendakwakan Islam, itu cara yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi bukan berubah dari atas, sulit berubah dari atas, apalagi sudah ada sistem yang dirubah itu dari bawah. Memperbaiki diri dengan keimanan, dengan tauhid, menjauhi syirik, dengan menerapkan Islam, ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa kita bahas, mungkin ada yang mau bertanya atau yang menambahkan, kita persilakan. Wallahu a'lam.